Modus penipuan melalui modifikasi aplikasi dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. 13 tersangka telah diamankan. Mereka memiliki peran yang berbeda seperti pengembangan paket kit, mengumpulkan database korban, menguras rekening korban, hingga melakukan penarikan pada rekening korban. Polisi mengingatkan masyarakat untuk waspada saat mengunduh aplikasi, membuka link, juga membuka pesan dari nomor tak dikenal. Adapun modus operandi mereka, yang pertama yaitu para pelaku bekerja secara kolektif dengan peran yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa peran. Seperti yang pertama adalah pembuat APK tersebut ataupun pengembang daripada Android package kit tersebut. Kemudian ada juga yang berperan sebagai mengumpulkan database calon korban yang akan disasar oleh mereka, terutama nasabah bank. Kemudian ada juga pelaku social engineering dan penguras rekening, dan terakhir ada pelaku yang melakukan penarikan uang. Nah, ini mereka sudah sedemikian canggihnya, jadi memiliki peran masing-masing. Dalam aksinya, modus dari pelaku yakni mengirimkan link ke aplikasi pesan singkat korban yang menyatakan korban telah memesan paket dan kirimannya telah tiba. Korban yang penasaran lalu membuka link tersebut karena tertulis lihat paket. Korban yang penasaran karena tertulis lihat paket ternyata membuka link penipuan untuk meretas HP korban. Peretasan dilakukan untuk menguasai dan mengontrol semua aplikasi di HP korban termasuk mobile banking. Saat membuka link, korban terkejut karena ada pemberitahuan ponselnya telah diretas. Korban saat itu juga tak mampu mengakses HP miliknya termasuk semua aplikasi. Pelaku menguasai ponsel korban dan dapat mengakses data perbankan, email, hingga aplikasi pesan singkat. Dalam waktu singkat, pelaku menguras rekening korban lewat aplikasi mobile banking atau dompet digital. Dalam kasus penipuan berkedok pesan singkat kiriman paket yang dibongkar Bareskrim, korbannya sebanyak 493 orang dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Polisi membongkar modus penipuan info kiriman paket lewat pesan singkat yang menyertakan link aplikasi. Menurut aplikasi tersebut, pelaku menguras rekening korban setelah meretas dan menguasai ponsel dan seluruh data di dalamnya. Korban sebanyak 493 orang dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Bagaimana mekanisme penipuan dengan modus ini dan apa yang perlu diwaspadai? Kita akan sapa Pratama Persada, pakar keamanan siber. Selamat malam, Pak Pratama. Selamat malam, Mbak. Ini modusnya seperti apa? Kita sebetulnya sempat mendengar ini beberapa bulan yang lalu, tapi kenapa korbannya tetap semasif ini? Ya, Mbak, saya pikir ini ada beberapa sebab ya gitu. Yang pertama adalah karena masyarakat tidak begitu mengerti tentang literasi digital kalau handphonenya itu atau device-nya itu gampang terinfeksi malware begitu. Kemudian juga masyarakat kita ini terlalu percaya sama orang begitu, sehingga kan sekarang ini banyak orang belanja online ya gitu, sehingga biasanya kurir gitu motoin barangnya kemudian ngasih tahu kita, Pak, Bu, barangnya sudah sampai ya gitu. Nah, ini kebetulan yang dikirim itu bukan gambar tapi adalah aplikasi, ekstensinya APK gitu. Masalahnya tidak semua orang ngerti masalah IT kan, nggak ngerti masalah teknologi begitu. Sehingga ketika ada orang mengaku kurir gitu, seolah-olah dia kurir ngirim gambar, ini udah nyampe ya gitu. Begitu diklik ternyata nginstal aplikasi. Nah, celakanya sebenarnya ketika ngeklik link itu akan diminta permission gitu. Apakah boleh ngakses SMS, apakah boleh ngakses data, apakah boleh ngakses phone book, nah, masyarakat kita suka nggak peduli, tekan yes, 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 Oke. sep gitu semuanya. Ini Ya, saya izin potong. Jadi ketika kita klik linknya sebetulnya sudah ada permission di sana. Jadi sebetulnya kalau kita agak sedikit lebih cermat dan teliti, tidak asal klik-klik, itu kita sudah tahu bahwa ini ada upaya dari aplikasi untuk mengakses
dari mulai aplikasi, handphone sampai nomor telepon begitu yang ketika kita mengklik itu begitu Pak Pratama? Secara default apa namanya sistem di dalam handphone kita ini sebenarnya sudah punya level security sendiri gitu. Dia akan bertanya kepada si pemiliknya, ini boleh nggak ngakses ini, boleh nggak ngakses ini gitu. Kan aneh tuh, ada gambar minta akses ke phone book, minta akses ke data dan lain-lain begitu. Tapi karena kita suka nggak peduli karena pengen lihat gambarnya, tekan yes saja. Nah, begitu semuanya sudah oke, tiba-tiba aplikasi terinstall, apa yang terjadi? Aplikasi ini adalah malware, namanya tipenya adalah RAT gitu, Remote Access Tool gitu. Jadi dia bisa menginfeksi handphone kita dan bisa digunakan untuk mengambil alih handphone kita. Jadi handphone kita ini dikendalikan dari jarak jauh si pengirim malwarenya ini. Kemudian juga malware ini bisa melakukan sniffing terhadap apapun yang kita ketikkan di dalam handphone kita. Jadi kayak keylogger gitu, kita ngetik PIN dia bisa baca, ngetik password dia bisa baca gitu. Sehingga ketika dia mengakses handphone kita, kemudian membutuhkan PIN, membutuhkan password untuk transaksi, dia udah tahu itu. Sehingga dia bisa melakukan dari jarak jauh tanpa kita sadari gitu. Jadi handphone kita jalan sendiri gitu, Pak Pratama, kalau kita mengakses mobile banking sebelum kita mengakses aplikasi pertasan tersebut, apakah kemudian juga tetap terbaca ataukah memang baru terbaca setelah aplikasi tersebut menjebak kita dan kita mengakses PIN? Baru terbaca setelah ada aplikasi malware ini masuk ke dalam kita, Mbak. Sebelumnya nggak terbaca, karena kan PIN itu tidak tercatat di handphone sebenarnya. Jadi kalau kita memasukkan PIN, memasukkan password, itu harusnya tidak tercatat di handphone. Yang jadi masalah ketika malware itu sudah terinstall ke handphone kita ketik password atau ketik PIN, itu direcord sama malware ini. Sehingga dia bisa tahu dengan tepat si user ini lagi menggunakan mobile banking apa, BRI, BCA, Mandiri dan lain-lain, semuanya bisa gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi data bagi si pengirim malware ini untuk melakukan transaksi menggunakan handphonenya si user. Karena kan nggak mungkin, karena gini, sebenarnya internet banking itu mobile banking itu punya security. Dia nggak bisa digunakan di handphone lain karena autentikasinya ada menggunakan SIM card, dia menggunakan identifikasi dari handphonenya gitu. Dia nggak bisa kalau misalkan orang lain kemudian nyoba-nyoba menggunakan mobile bankingnya device lain gitu. Oleh karena itu cara paling gampang gimana? Ya menguasai atau mengendalikan handphone si pemiliknya langsung gitu. Bagaimana caranya? Ya mengirimkan malware. Nah, itu terjadi kan? Nah, Pak Pratama, ini juga, maaf saya potong. Ini kan korbannya sudah 900 lebih yang ketahuan. Bisa jadi sebetulnya korbannya lebih banyak lagi daripada itu. Pasti jauh lebih banyak. Sekarang kalau misalnya saya sempat pencet linknya, saya tahu dari mana saya itu sudah kertas atau belum. Saya bisa cek di mana dan apa yang bisa saya lakukan. Jadi sebenarnya kalau malwarenya itu terinstall secara background, kita nggak bisa, Mbak, tahu bahwa handphone kita ini sudah terinstall malware apa tidak, kecuali kalau kita pasang antivirus ya. Makanya antivirus ini mandatori, sangat penting sekali. Banyak antivirus gratisan bisa dipakai. Oleh karena itu yang nonton tayangan ini harus pasang antivirus gitu, karena bisa menjaga kita dari malware. Tapi kalau sudah masuk, kita nggak bisa ngecek. Kenapa? Karena ini hidden, nggak ada aplikasinya, nggak kelihatan gitu. Nah, tapi kita bisa merasakan tanda-tandanya kalau misalkan handphone kita ini kena malware apa enggak gitu. Misalkan yang pertama, kita pakai pulsa, biasanya pakai data yang biasanya habis dalam waktu sebulan 10 giga, ternyata dia habisnya dalam seminggu udah habis gitu. Baterai yang biasanya semalaman baru kita cas, tiba-tiba siang udah habis gitu. Atau tiba-tiba handphone kita taruh dalam keadaan idle, kita pegang kok hangat nih gitu. Berarti ada yang kerja di belakang layar nih gitu. Nah, itu ada tanda-tanda ada malware yang bekerja di handphone kita gitu. Atau misalnya kita dapat SMS dengan karakter-karakter aneh gitu. Atau misalkan tiba-tiba handphone kita terstart gitu. Nah, itu ada masalah di handphone kita, sehingga harus kita benerin dulu handphone kita ini gitu, supaya kita yakin bahwa handphone kita ini benar-benar clean. Pak, kita cukup hard reset ataukah misalnya katakanlah gini, penyelamatan pertama ketika kita curiga setelah pencet aplikasi, apakah kita terjebak atau enggak, apakah kita bisa langsung uninstall mobile bankingnya terus kita selamat atau gimana? Nggak bisa kita install mobile banking ya, karena itu nggak ngaruh gitu. Kita install aplikasi M-Banking, kita install nggak ngaruh karena malwarenya ada di dalam handphone kita.
Cara terbaik dan tercepat adalah kita backup semua data-data kita di device lain di komputer gitu. Kemudian kita lakukan factory reset. Setelah itu baru kita balikin lagi datanya dan install antivirus gitu. Oke, jadi harus ada factory malware lagi reset nggak ya, bisa. riset ulang semuanya ya. Iya. Tapi gini, ada beberapa malware yang dia masuknya bukan di sistem drive-nya device gitu. Dia bisa masuk ke EEPROM-nya. Artinya apa? Walaupun kita factory reset, tapi malware-nya nggak hilang gitu. Aduh, terus APK gimana ini dong? kayaknya sih nggak. APK yang digunakan untuk RAT ini kita factory reset dia bisa hilang gitu. Tapi ada malware-malware lain yang begitu masuk dia masuk ke EEPROM nggak bisa kita hapus walaupun kita di factory reset gitu. Oleh karena itu cara terbaik apa ya ganti handphone gitu. Oleh karena itu sebelum kita kena itu harus punya antisipasinya apa? Selalu update sistem operasi yang ada di handphone kita. Kemudian jangan menggunakan jangan install aplikasi dari pihak ketiga selain di Apple Store atau Google Play. Google Play sama Apple Store aja banyak aplikasi yang masih ada malware-nya apalagi dari luar gitu ya kan. Nah, kemudian juga jangan klik link sembarangan. Udahlah, haram itu sebenarnya gitu. Kalau saya boleh bilang gitu, nggak usah lah klik link sembarangan. Kalau ada link, mendingan ketik aja di browser gitu. Misalnya dari bank gitu, ketik aja di browser gitu. Mencari informasinya. Jangan ngeklik linknya. Kenapa? Karena banyak juga malware yang dia tidak butuh permission dari user gitu. Jadi begitu kita klik, tiba-tiba pakai install aja gitu. Nah, itu bahaya. Contohnya beberapa yang kena jurnalis kan dulu pernah kena itu kan. Begitu diklik tiba-tiba udah ke install aja gitu. Nah, itu bahaya juga gitu. Oke, semoga perbincangan kita ini bermanfaat.